sendiri dan rekan saya Aldi Ramadhani, Najma Pujianti dari Fakultas Setiawan akan menjelaskan tentang apa gambaran utama Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia. Di prinsip sistem ekonomi merupakan hal yang paling menjunjung tinggi nilai keadilan dan berkelanjutan yang memiliki capaian untuk membawa perekonomian nasional pada pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan kokoh menghadapi krisis. Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia memiliki visi yang sangat jelas. Ada beberapa dokumen penting yang menjadi acuannya, yaitu 1. RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Yang kedua adalah MAKSI, Master Plan Aksi Keuangan Syariah Indonesia. Yang ketiga adalah Cetak Biru dan Keuangan Syariah Indonesia. Merupakan dokumen penting dalam perkembangan keuangan syariah di Indonesia. MAKSI diluncurkan oleh PPN atau Bappenas pada tanggal 2-4 Agustus 2016 di Jakarta pada acara World Islamic Forum Economic ke-12. MAKSI memberikan dua rekomendasi utama untuk mengembangkan keuangan syariah di Indonesia. Yang pertama adalah penguatan dan perluasan industri perbankan, industri keuangan syariah, non-bank, dan dana sosial. Dan yang kedua adalah membuat Komite Nasional Keuangan Syariah Indonesia. Selanjutnya adalah kerangka cetak biru ekonomi. Kerangka cetak biru adalah desain pengembangan yang telah diinisiasikan oleh Bank Indonesia pada tanggal 6 Juni 2017 yang berbentuk cetak biru atau blueprint dan keuangan syariah Indonesia. Berikut merupakan kerangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kerangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Secara garis besar, kerangka ini memuat 4 hal utama. 1. Nilai-nilai dan prinsip dasar pengembangan ekonomi keuangan syariah. 2. Kerangka dasar kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. 3. Strategi dan rencana aksi ekonomi dan keuangan syariah. Dan yang keempat adalah kerjasama dan koordinasi baik dengan pihak internal maupun eksternal mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Kerangka Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia. Pada tanggal 7 Februari 2018 di sidang Komite Nasional Indonesia, Presiden RI mengajukan pada KNNS untuk mengurus Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia yang memfokuskan pada peningkatan sektorial atau disebut juga dengan industri halal. Ada 3 strategi yang disusun untuk menguatkan ekonomi syariah. Yang pertama adalah nilai rantai halal, yang kedua efektivitas kelembagaan, yang ketiga adalah penguatan infrastruktur. Dalam implementasinya tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada sistem keuangan yang berintegrasi dengan baik. Master Plan Ekonomi Syariah tersebut pada akhirnya kerangka pengembangan ekonomi syariah yang diikuti dan sepakati bersama mencakup semua dimensi seperti yang disebutkan pada kerangka tersebut. Dasar menjadi elemen yang paling mempengaruhi dalam sistem, program, strategi utama, target pencapaian, dan visi. 1. Visi ekonomi syariah. Visi ekonomi syariah di Indonesia dikembangkan dari visi dan tujuan yang ingin dicapai oleh negara Republik Indonesia ke depan dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi baik secara lokal maupun global. Dalam dokumen Indonesia 2045 yang dikeluarkan oleh Bappenas, visi Indonesia 2045 adalah Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Adapun penjelasan rinci dari visi ini ada sebagai berikut. Pertama, mandiri. Jika dilihat dari potensi yang ada, Indonesia mampu menggerakkan ekonominya dengan kekuatan dan pemberdayaan domestik, terutama sumber daya alam yang melimpah. Negeri ini mempunyai jati diri sebagai bangsa yang swasembada di berbagai bidang. Oleh karena itu, yang dimaksud mandiri adalah Indonesia yang tidak bergantung kehidupannya dengan negara lain, terutama untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Yang kedua, makmur. Kemakmuran adalah tujuan utama dari sebuah tatanan ekonomi nasional. Secara luas, kemakmuran berarti rasa nyaman, percaya, dan peduli dengan sesama. Kemakmuran menuntut agar semua sumber daya dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuan bersyariah, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama yang dasar atau primer, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumber daya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat. Yang ketiga, madani. Secara teori, masyarakat madani adalah manifestasi nilai-nilai masyarakat kepada kehidupan berekonomi yang menjadi nilai bersama. Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam sangat memungkinkan untuk mempunyai kegiatan ekonomi yang dimobilisasi oleh masyarakat madani. Dengan demikian, Indonesia dengan visi ekonomi madani adalah manifestasi nilai-nilai agama ke dalam kegiatan ekonomi. 2. Target capaian dan indikator utama.
Dengan visi Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah terkemuka dunia. Terdapat 4 target capaian utama yang direkomendasikan dalam master plan ini, yaitu 1. Peningkatan skala usaha ekonomi syariah. 2. Peningkatan peringkat dalam Islamic Economic Index global dan nasional. 3. Peningkatan kemandirian ekonomi. Dan 4. Peningkatan indeks kesejahteraan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing target capaian utama dan indikator untuk target utama tersebut. Pertama, peningkatan skala usaha ekonomi syariah. Peningkatan skala usaha ekonomi syariah merupakan target utama yang terkait langsung dengan semua pilar dalam visi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Terdapat 2 indikator utama untuk target capaian ini, yaitu 1. Peningkatan skala usaha di bidang ekonomi syariah atau produksi dan aset sebesar 100% atau menjadi 2 kali lipat dari kondisi saat ini dalam 5 tahun ke depan. 2. Kenaikan pangsa pasar keuangan syariah menjadi 30% dalam 5 tahun ke depan. Peningkatan peringkat Islam Economic Index global dan nasional. Untuk mencapai tujuan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia, Indonesia harus menunjukkan peringkat dalam berbagai ranking global terkait ekonomi syariah. Tidak hanya itu, mengingat tujuan akhir pengembangan ekonomi syariah adalah masyarakat yang mandiri, makmur, dan madani dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka peningkatan indeks nasional yang relevan juga menjadi tujuan. Ada dua indikator utama untuk target capaian. Target capaian ini yaitu masuk ke dalam peringkat 5 besar Global Islamic Economic Index yang disebut GIEI dalam 5 tahun ke depan, mencapai kinerja memuaskan dalam indeks ekonomi dan keuangan syariah nasional dalam 5 tahun ke depan. Peningkatan kemandirian ekonomi. Terdapat 2 indikator utama untuk target capaian ini, yaitu peningkatan kontribusi atau share ekspor industri halal terhadap PDB Indonesia sebesar 100% atau menjadi 2 kali lipat kondisi saat ini. Dalam 10 tahun ke depan, peningkatan share ekspor industri halal merupakan indikator yang sangat penting karena secara langsung menunjukkan kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian Indonesia, sekaligus menunjukkan peningkatan kemandirian ekonomi yang diharapkan ekonomi syariah. Selain itu, peningkatan share ekspor industri halal juga akan berkontribusi langsung untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam indeks ekonomi syariah global seperti GIEI. Sebagai strategi dan kebijakan diharapkan meningkatkan share ekspor industri halal terhadap PDB Indonesia sebesar 100% atau menjadi 2 kali lipat kontribusi saat ini dalam 10 tahun ke depan. Yang kedua, peningkatan swasembada pangan dan energi melalui penurunan share impor industri strategis. Impor industri strategis tersebut sebesar 25% dalam 10 tahun ke depan. Swasembada pangan dan energi dapat dilihat sebagai sektor strategis yang sangat menentukan dalam pembangunan dan kemandirian ekonomi Indonesia. Oleh karenanya, peningkatan swasembada pangan dan energi yang ditandai dengan penurunan impor pangan dan energi dipilih sebagai salah satu indikator kemandirian ekonomi. Dengan berbagai strategi dan kebijakan swasembada pangan dan energi dapat terwujud dalam waktu 10 tahun ke depan. Realisasinya dengan cara mengurangi share impor industri strategi tersebut sebesar 25% dan dari kondisi saat ini. Berikutnya, peningkatan indeks kesejahteraan. Peningkatan indeks ini juga merupakan tujuan dari Syariat Islam Magasid Syariah.
Akan tetapi pada saat ini kesejahteraan masih diukur dengan metode konvensional yang tidak selalu sejalan dengan maqasid syariah. Oleh karenanya dipandang perlu untuk dalam target capaian utama ini adalah satu pengembangan indeks maqasid syariah baik nasional maupun global, dan yang kedua peningkatan kesejahteraan dengan menggunakan ukuran-ukuran tersebut. Ke depan, inisiatif ini diharapkan bisa mendorong pengguna indeks kesejahteraan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam mengevakuasi peningkatan kesejahteraan khususnya di negara-negara Islam. Selanjutnya, target capai dan indikator utama tersebut diharapkan terlaksana secara bertahap sebagaimana diringkas dalam tabel berikut. Strategi utama Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia. Kerangka Master Plan ini merekomendasikan 4 strategi utama untuk mengembangkan ekonomi syariah di tanah air, juga untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Strategi utama yang pertama, penguatan rantai nilai halal. Strategi utama dalam Master Plan ini adalah memperkuat seluruh rantai nilai industri halal di Indonesia. Adapun strategi utama untuk menguatkan rantai nilai halal di Indonesia dilakukan melalui beberapa program, di antaranya 1. Membangun halal hub di berbagai daerah sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing daerah unggulan. Yang kedua, mengembangkan standar halal yang efektif dan diterima di seluruh dunia. Yang ketiga, membangun pusat halal internasional untuk memperkuat kerjasama antar negara dan lain sebagainya. Strategi utama yang kedua, penguatan sektor keuangan syariah. Sasaran strategi utama kedua ini adalah memastikan sektor keuangan syariah bisa menjadi pendorong utama bagi rantai nilai halal atau industri halal tanah air. Program utama untuk melaksanakan strategi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun National Halal Fund untuk mendukung pertumbuhan industri halal dan mempercepat tumbuhnya sentra produksi halal berorientasi ekspor. Yang kedua, membangun Islamic Inclusive Financial Service Board yang berpusat di Indonesia sebagai pusat pengembangan keuangan sosial Islam secara global. Yang ketiga, pembentukan bank BUMN syariah dan lain sebagainya. Strategi utama yang ketiga, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. UMKM merupakan sektor ekonomi terbesar di Indonesia dalam kuantitas. UMKM juga merupakan pelaku usaha terbesar dalam rantai nilai halal, sehingga penguatan sektor UMKM akan secara langsung memperkuat industri halal dan mendorong pencapaian indikator atau capaian utama, baik pemerataan atau kesejahteraan. Adapun strategi utamanya adalah sebagai berikut. 1. Pembentukan program edukasi usaha mikro. Yang kedua, fasilitas pembiayaan terintegrasi untuk UMKM. Yang ketiga, pembangunan database UMKM. Yang keempat, pembentukan program literasi UMKM. Strategi utama yang terakhir, pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital. Industri halal global merupakan bagian dari rantai nilai berbagai industri utama dunia, yaitu pangan, fashion, dan farmasi. Semua industri ini merupakan sektor yang sangat kompetitif dan menjadi andalan banyak perusahaan multinasional. Oleh karenanya, program utama yang disusun adalah sebagai berikut. Yang pertama, halal marketplace dan sistem pembiayaan syariah. Yang kedua, pembentukan fasilitas inkubator yang dapat memfasilitasi pertumbuhan perusahaan startup, juga dapat memperkuat rantai nilai halal nasional dan memiliki cakupan global. Yang ketiga, sistem informasi yang terintegrasi untuk traceability produk halal. Strategi dasar Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia. Sebagai prasyarat terwujudnya halal value chain yang dapat menjadi komponen penting dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah dan perekonomian nasional, ekosistem yang baik, integratif, dan efisien sangat penting untuk dikembangkan.
Ekosistem yang dimaksud adalah sistem yang menyambungkan rantai nilai halal secara menyeluruh. Di samping pelaku inti atau dunia usaha dari berbagai klaster yang sudah dibahas sebelumnya, bagian yang juga penting dalam ekosistem ekonomi syariah ini adalah sistem pendukung yang terdiri dari poin A, literasi sumber daya manusia, riset dan pengembangan. Literasi atau kesadaran dan edukasi publik, sumber daya manusia atau SDM, serta riset dan pengembangan merupakan bagian penting dalam ekosistem dan strategi dasar pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Kesiapan SDM merupakan salah satu modal dasar menghadapi perkembangan ekonomi global dan visi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Untuk mewujudkan ekosistem yang kondusif, ada beberapa strategi utama yang direkomendasikan, antara lain 1. Peningkatan efektivitas literasi publik. Yang kedua, penguatan database terkait literasi, pendidikan, dan R&D ekonomi syariah. Yang ketiga, peningkatan efektivitas keterlibatan pelaku ekonomi syariah, baik dalam kegiatan literasi, pendidikan, maupun R&D. Yang keempat, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dan R&D ekonomi syariah, baik di lembaga pendidikan, lembaga sosial keagamaan, maupun lembaga ekonomi dan keuangan syariah. Penguatan R&D di masing-masing sektor dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan multiperspektif. Poin B, fatwa, regulasi, dan tata kelola. Dukungan fatwa, regulasi, serta tata kelola kelembagaan yang andal adalah salah satu faktor kunci mewujudkan visi menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Kepastian hukum, proses yang mudah, serta tata kelola yang baik merupakan faktor yang dimiliki semua negara yang dijadikan acuan dalam penyusunan master plan ini. Kelengkapan regulasi dan kepastian hukum masih menjadi kendala utama dalam pengembangan industri halal khususnya dan ekonomi syariah. Dengan perspektif ini, master plan ini merekomendasikan strategi utama sebagai berikut. 1. Penyusunan regulasi induk ekonomi syariah. Yang kedua, pengupayaan terwujudnya fatwa ekonomi syariah yang mencakup kebutuhan pasar keuangan syariah dari institusi yang kredibel dan profesional di bawah payung hukum yang jelas. Yang ketiga, pengembangan standar dan sertifikasi produk halal. Yang keempat, perbaikan regulasi sektoral untuk institusi ekonomi syariah yang antara lain mencakup regulasi perbankan syariah, industri keuangan non-bank, lembaga filantropi Islam, dan industri halal. Yang kelima, penciptaan kerangka hukum yang membangun hubungan antara pembiayaan industri halal dan lembaga keuangan. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai bab 2. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.